Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 24 mata kuliah pengantar prinsip keberlanjutan WI 1103. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul pemasangan alat deteksi real-time gas buang shuttle intrakampus ITB Jatinangor dalam rangka pengendalian emisi. Selanjutnya di sini ada anggota kami yang terdiri dari yang pertama Nisa Ainun Setiana dengan NIM 16524006, lalu ada Darfus Ahmad Ostriana dengan NIM 16524007, lalu ada Aziz Adiatma dengan NIM 16524008, dan Muhammad Fatan Azhara dengan NIM 16524005, dan yang terakhir Rahmiah Heranti dengan NIM 16524010. Selanjutnya di sini latar belakang saya akan jelaskan secara singkat. Polusi udara adalah masalah serius yang juga menjadi isu utama di kampus ITB Jatinangor. Salah satu penyebabnya adalah emisi gas buang dari kendaraan bermotor termasuk shuttle intrakampus ITB Jatinangor sebagai moda transportasi utama. Jika tidak dikelola dengan baik, emisi ini dapat memperburuk kualitas udara lokal. Dampaknya tidak hanya pada lingkungan tetapi juga pada kesehatan, seperti penyakit pernapasan, jantung, hingga gangguan aktivitas mahasiswa. Menurut WHO sendiri, polusi udara bahkan menjadi faktor risiko kedua penyebab kematian global. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang terdapat beberapa permasalahan yang dapat kami ambil, yaitu yang pertama, bagaimana menjadikan ITB Jatinangor sebagai kawasan emisi atau low emission zone. Lalu yang kedua, seberapa efektif penggunaan opacity-meter untuk mendeteksi emisi gas buang. Yang ketiga, apa langkah pengendalian emisi yang dapat dilakukan berdasarkan hasil pengukuran. Lalu yang keempat, bagaimana memberikan informasi kepada pengemudi shuttle terkait emisi yang dihasilkan kendaraan mereka. Selanjutnya, tujuan proyek ini yaitu mewujudkan kampus ITB Jatinangor sebagai kawasan rendah emisi atau low emission zone yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Lalu yang kedua, menganalisis data pengukuran untuk mengidentifikasikan potensi dampak polusi udara di lingkungan kampus. Lalu yang ketiga, menyediakan rekomendasi pengendalian emisi yang efektif berdasarkan hasil pengukuran gas buang. Dan yang terakhir, memberikan informasi kepada pengemudi shuttle mengenai tingkat emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan mereka sebagai langkah awal pengendalian polusi udara. Selanjutnya, untuk paparan singkat sendiri, melalui proyek ini kami mengaplikasikan teknologi opacity meter untuk mengukur emisi gas buang secara real time. Data yang diperoleh akan digunakan untuk pengelolaan emisi yang lebih efektif. Selain itu, kami berharap proyek ini dapat meningkatkan kesadaran warga kampus terhadap pentingnya udara bersih, sekaligus menjadi model bagi institusi lain untuk menghadapi tantangan polusi udara. Dengan langkah ini, ITB Jatinangor diharapkan menjadi kawasan lebih sehat, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke studi literatur. Nah, apa sih opacity meter ini? Opacity meter merupakan alat untuk mengukur kepekatan asap yang dihasilkan dari mesin diesel dalam industri otomotif. Penggunaan alat ini penting dalam pemantauan serta pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor guna memenuhi standar lingkungan serta mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Teknologi ini bekerja berdasarkan sensor yang nantinya akan dipasangkan pada saluran exhaust manifold yang hasilnya ditampilkan pada sebuah monitor. Salah satu penelitian terkait alat ini adalah desain opacity meter dengan image processing berdasarkan risk-based measurement yang dipublikasikan dalam Borobudur Engineering Review Volume 2 nomor 1 tahun 2022. Penelitian ini mengembangkan alat opacity meter berbasis pemrosesan citra digital yang lebih terjangkau dan praktis dibandingkan alat konvensional. Alat ini bekerja berdasarkan sensor infrared dengan memanfaatkan kamera untuk menangkap gambar emisi gas buang, lalu menganalisis perbedaan warna pada gas buang yang dihasilkan. Data yang didapat kemudian diolah menjadi data digital RGB atau Red, Green, Blue. Besaran nilai opacity dari gas buang kendaraan bermotor akan divalidasi menggunakan smoke tester test blend, lalu data RGB dari hasil file image diubah dengan aplikasi opacity meter yang diinstal dalam sebuah komputer. Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat ini memiliki tingkat akurasi yang baik dengan deviasi kurang dari 5% dibandingkan dengan opacity meter konvensional. Selain itu, desain ini juga lebih ekonomis dan mudah dioperasikan.
Penggunaan opacity meter dalam industri otomotif harus tetap memenuhi standar emisi yang ditetapkan, selayaknya di Indonesia pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017, yang resmi menerapkan standar emisi Euro 4 bagi kendaraan bermotor. Semua kendaraan diesel baru, baik kendaraan pribadi, komersial seperti truk dan bus, maupun alat berat termasuk ke dalam cakupan peraturan ini, kecuali kendaraan lama yang tidak diwajibkan untuk memenuhi standar ini namun harus tetap lulus uji emisi. Menurut Society of Motor Manufacturers and Traders atau SMMT, standar emisi Euro memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi emisi. Laporan tersebut menyatakan bahwa sejak tahun 1993, tingkat emisi karbon monoksida berkurang sebesar 82% untuk mobil bermesin diesel dan 63% untuk bensin, sementara partikel turun sebesar 96%. Tercatat pula sejak tahun 2001, emisi nitrogen oksida turun sebesar 84% dan hidrokarbon turun sebesar 50% dalam mobil bermesin bensin. Pada spesifikasi kendaraan standar Euro 4, batas emisi Euro 4 bensin yaitu CO sebesar 1 gram per kilometer, HC sebesar 0,1 gram per kilometer, NOx sebesar 0,08 gram per kilometer, dan batas emisi Euro 4 untuk diesel yaitu CO sebesar 0,5 gram per kilometer, HC plus NOx sebesar 0,3 gram per kilometer, NOx sebesar 0,25 gram per kilometer, dan PM sebesar 0,025 gram per kilometer. Pemasangan alat opacity meter untuk pengendalian emisi agar tetap berada di bawah regulasi Euro 4 memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan. Alat ini membantu memastikan bahwa emisi gas buang kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermesin diesel, tetap dalam batas yang aman dan sesuai dengan standar lingkungan. Pengendalian emisi ini juga berkaitan erat dengan berbagai tujuan SDGs, terutama pada SDG 3, 7, 9, 11, 12, dan 13. Pengendalian emisi mendukung kesehatan masyarakat dengan mengurangi paparan polusi udara yang sesuai dengan SDG 3. Hal ini juga mendorong efisiensi energi yang bersih yang sesuai dengan SDG 7. Selain itu, penerapan teknologi seperti opacity meter ini mendorong inovasi berkelanjutan dalam industri otomotif yang sesuai dengan SDG 9. Dampaknya juga terasa dalam pengembangan kota yang lebih layak huni sesuai dengan SDG 11, pola produksi yang lebih bertanggung jawab dan yang sesuai dengan SDG 12, dan upaya global untuk mitigasi perubahan iklim yang sesuai dengan SDG 13. Dengan demikian, pemasangan opacity meter menjadi langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi, lingkungan, dan kesejahteraan manusia. Untuk metodologi penelitian, proyek ini sendiri menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan juga studi lapangan. Untuk studi pustaka, kami melakukan studi literatur terhadap dokumen, artikel, dan jurnal terkait tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB, dampak emisi gas buang kendaraan, serta teknologi pendeteksi emisi secara real time itu sendiri. Sementara itu, untuk studi lapangan, ini dilakukan melalui wawancara dengan 2 orang pengemudi shuttle ITB Jatinangor. Wawancara hanya dilakukan kepada 2 orang pengemudi karena kebetulan shuttle yang beroperasi hanya 2 untuk infrakampus ITB Jatinangor. Wawancara ini dilakukan dengan penelitian yang mencakup jenis kendaraan, jenis bahan bakar, jadwal operasional, dan juga jumlah penumpang dari shuttle itu sendiri. Berikut adalah tabel wawancara yang dapat dilihat di layar. Sini kami mewawancarai 2 orang pengemudi dengan 2 kendaraan shuttle yang berbeda. Namun ditemukan bahwa kedua shuttle sama-sama menggunakan bahan bakar yang sama, yaitu bahan bakar jenis Pertamina Dex. Namun sayangnya pada waktu servis ini tidak ada dilakukan pengecekan emisi secara rutin. Nah, dari wawancara yang telah dilakukan, kami mendapat informasi bahwa shuttle berbasis Isuzu Elf diesel ini memiliki kapasitas sekitar 11 penumpang dengan rata-rata 30 putaran per hari di jam operasionalnya. Baik, selanjutnya adalah tindak lanjutnya yang akan kami lakukan akan permasalahan ini. Jadi shuttle ITB itu bermerek Isuzu Microbox F tahun 2014, berkapasitas mesin 2,8 liter sampai 4,8 liter. Berdasarkan situs mobilpedia.com, keluaran 2024, mesin ini itu dirancang untuk efisiensi bahan bakar, daya tahan, kinerja handal, serta dilengkapi dengan teknologi Common Rail Direct Injection pada model terbaru.
Jadi di Indonesia ini bahan bakar diesel itu beragam. Di antaranya ada Biosolar B30, Dexlite B30, Pertamina Dex, Selfie Power, dan lain sebagainya. Nah, kualitas-kualitas diesel ini berdasarkan tingginya angka setana atau CN gitu. Nah, shuttle ITB ini menggunakan Pertamina Dex di mana nilai CN-nya itu tertinggi di antara jenis-jenis diesel lainnya. Nah, CN Pertamina Dex mencapai 53 gitu. Nah, meskipun kita udah memakai bahan bakar yang kualitas bagus, tapi kan dengan tingginya permintaan, jam operasi yang panjang, serta absennya pengecekan emisi rutin, ini membuat shuttle kampus ITB tetap berpotensi mencemari udara. Jadi emisi-emisi seperti CO, CO2, NO, dan HC dapat memicu masalah kesehatan terutama pernapasan bagi para mahasiswanya. Maka dari itu tim kami berinisiasi untuk menyusun alat pendeteksi gas dan berstandar Euro 4. Detailnya bisa dilihat di slide ini. Jadi selanjutnya rancangan yang akan kami buat ini adalah alat yang kami buat, tampak depan seperti ini, tampak belakang dan lain sebagainya. Jadi cara kerjanya gitu di lubang ini akan disalurkan alat ini akan ditempelkan di ujung knalpot mobil, dan lubang ini itu akan menjadi saluran udara, dan udara di knalpot akan dicek. Jadi komponen utamanya itu ada sensor MQ135 dan MQ7 untuk mendeteksi emisi, serta microcontroller Arduino untuk memproses data dan display secara real time. Jadi ini displaynya gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ini RAB dari kami, kurang lebih seperti ini. Jadi alat dan bahan ini terutama di komponen dalamnya ada Arduino, ada sensor gitu. Untuk packagingnya ada plat aluminium, LCD, kabel breadboard, dan kurang lebih total yang kami keluarkan 1 juta. Selanjutnya adalah bab 4. Setelah kami melakukan pengambilan data dan analisis, kami menemukan bahwa kendaraan shuttle ITB memiliki peran penting dalam transportasi intrakampus, khususnya di wilayah ITB Kampus Jatinangor. Penggunaan ini harus didukung dengan sebuah pengawasan. Maka dari itu kami menawarkan sebuah solusi dengan mengembangkan sebuah produk yang dapat mendeteksi emisi atau gas buang yang dibuang oleh kendaraan shuttle itu. Alat ini digunakan atau bertujuan untuk mendeteksi secara langsung gas buang atau emisi kendaraan tersebut, yang data-datanya nanti dapat digunakan untuk mengevaluasi dan untuk melakukan peningkatan kualitas udara di kampus ITB Jatinangor. Walaupun penyusunan laporan ini telah didukung dengan data-data, bukan berarti laporan ini sempurna. Masih terdapat banyak kesalahan atau kekurangan pada laporan ini. Maka dari itu kami mengharapkan masukan-masukan dan saran dari para pembaca guna untuk meningkatkan kualitas laporan ini di masa mendatang. Sekian adalah paparan laporan kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.